saja ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Alladzi tafutuhu sholatul asri. Kata Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat asar, kata Rasulullah, ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan sholat asar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Bisa bayangin gak? Pernah gak kehilangan harta, keluarga, tsunami misalkan, anak keluarga kita hilang semua, itu luar biasa itu kehilangannya. Nah, orang yang meninggalkan sholat asar itu, kata Rasulullah, seperti itu tuh, bagaikan orang yang kehilangan keluarganya dan hartanya. Ini yang merasakan banget tuh, yang pernah kena tsunami ini, keluarganya hilang, hartanya habis. Kalau Ustaz Warato belum ngerasain. Kalau saya satu, kehilangan keluarga, syifa. Maka jangan sampai kita sesibuk apapun jangan meninggalkan sholatul asri. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah ya. Jangan sampai dah meninggalkan sholat asar. Sholat asar ini istimewa. Sampai saya pernah sampaikan, termasuk sholatul wusta. Allah subhanahu wa ta'ala pun berpesan dalam ayat Al-Quran, pernah saya sampaikan, jagalah kamu terhadap sholatul wusta. Sebagian ahli tafsir, sholat asar wusta itu luar biasanya sholat asar. Hadis yang kedua, 5 hadis Pak Haji, pendek-pendek, nggak 7 Rasulullah, 5 saja. Kalau 7 kebanyakan nanti kan mau makan-makan kan ya. Wah, berarti belum matang nih. Hadis yang kedua diriwayatkan halaman 131, nomor hadisnya 219. Ada di mana? Di Mukhtasar Sahih Muslim. Silahkan dicek, sudah ada terjemahnya. Enak sekarang. An Ulay bin Rabah qala, diriwayatkan dari Ubay bin Rabah qala, ia berkata, sami'tu Uqbah bin Amiril Juhaini, saya pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu mengatakan, yaqul salasu sa'ati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana. Ada 3 waktu yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, kita dilarang. Dilarang apa? Ang tusalliya fihinna
au annak bura fihinna mautana. Kita dilarang ang tusalliya fihinna, melakukan salat, au annak bura fihinna, dan mengubur jenazah. Di 3 waktu nih. Ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan. Yang pertama, dilarang apa? Yuk, 3 waktu itu kapan? Hina tatlu'us syamsu bazihatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit hingga agak meninggi. Jadi menjelang matahari terbit, nunggu sampai tinggi, agak tinggi. Nah. Yang kedua, wahina yaqumu qaimun dhahiratin hatta tamilas syamsu. Waktu yang kedua, wahina yaqumu, ketika tepat qaimul dhahirah, matahari tepat di atas, di tengah-tengah nih, persis. Hatta tamilas samsu, hingga agak condong ke barat. Jadi kalau pas tengah ini ditunda dulu penguburannya, sholatnya, sampai matahari agak condong ke barat. Ini Rasulullah. Itu yang kedua, diusahakan ditunda dulu. Yang ketiga, kapan? Wahina tadayyufus samsu lil ghurubi hatta taghruba, saat matahari hampir terbenam. Usahakan jangan dulu tuh mau terbenam menjelang maghrib apa itu ya, mau terbenam hingga terbenam, itu diusahakan jangan diberangkatin dulu dah, jangan disolati atau dikubur dulu. Kalau mau ngubur berarti setelah sholat maghrib. Allah alam ya, saya menyampaikan saja. Ini Rasulullah melarang ya, mensolatkan dan mengubur jenazah. Matahari terbit sampai agak meninggi, kemudian matahari tepat di tengah sampai condong ke barat. Yang ketiga, matahari hampir terbenam hingga terbenam. Di sini nggak tersirat haram, tapi Rasulullah mencegah, diusahakan ditunda, begitu. Wallahu a'lam. Kalau Rasulullah melarang berarti ada sesuatu, kita taati sajalah. Itu nggak usah nanya kenapa, nggak usah. Sami'na wa ata'na. Insyaallah kalau hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, insyaallah sahih. Hadis yang ketiga, an Aisyata radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin hatta dhahaba ammatul lail. Ini kata Siti Aisyah, pada suatu malam zata lailatin dhahaba ammatul lail wa hatta nama ahlul masjidi. Pada suatu malam Nabi lambat keluar untuk sholat isya. Itu istrinya nih. Hingga hatta nama ahlul masjidi, ya,
Pada suatu malam Nabi lambat keluar untuk sholat isya, hingga sebagian malam berlalu dan orang-orang di masjid telah tidur. Seperti itu. Summa kharaja, kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat isya. Gitu. Fasolla, lalu beliau sholat, gitu. Melakukan sholat isya. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, gitu. Apa sabda beliau? Innahu lawaqtuha, sebenarnya inilah waktu jamaah sholat isya yang utama. Laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi Rasulullah itu kalau seandainya sholat isya tidak memberatkan di tengah malam, akan diperintahkan tengah malam sholat isya berjamaah. Tapi karena khawatir memberatkan, sholat isyanya didahulukan. Makanya kalau orang biar nyambung nanti sholat malamnya, biasanya mengakhirkan sholat isyanya. Biasanya dasarnya apa? Ini dasarnya. Karena apa? Di tengah malam itulah waktu yang utama. Kata Rasulullah, sebenarnya ini loh waktu jamaah sholat isya kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Laula an asyqa ala ummati, jika seandainya tidak memberatkan umatku. Malam, orang sudah pada tidur. Sepertiga malam, tengah malam, pilih tuh. Jadi malam dibagi 3, mau ambil yang sepertiga, 2/3 atau 3/3. Ya Baji ya. Itu kalau malam itu sampai jam berapa Baji? Malam pertama 11 ya. Terus malam kedua jam 11 sampai jam 2 ya. Jam 2 sampai fajar. Itu katanya begitu. Maka yang bagus itu sulusayil lail, sepertiganya akhir. Jam 2 sampai sholat fajar. Kalau bisa bangun tuh. Waktu istimewa. Cuman berat Pak Haji ya. Nonton bola. Hadis yang keempat. Keempat ya. Hadis yang terakhir aja, Pak Haji, udah mendekati 8:30. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qalat, dari istrinya lagi nih, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat. Khomisoti data a'lami fanadhara ila alamiha. Jadi beliau melihat gambar. Jadi bajunya itu bergambar. Qala falamma qada sholatahu, qala, setelah selesai sholat, qala, bersabda beliau, izhabu bihadhil khamisati ila Abi Jahm bin Khudzaifah, bawalah pakaian ini
kepada Abu Jaham bin Hudzaifah, wa'atuni bi ambijaliyah, bawakan aku pakaian yang putih. Itu makanya bagus tuh pakai yang putih. Harus tadi itu patamam putih ya. Dan bawakanlah aku pakaian yang putih, fa innaha alhadni anifan ang sholati, karena pakaian bergambar tadi membuat sholatku tidak khusyuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, nomor hadisnya 375. Kita diusahakan sholatnya kalau bisa tidak ada gambarnya, putih, apa ya, polos lah. Polos ya. Kalau nggak putih, yang polos. Kalau bergambar di depan dan di belakang ya Baji. Makanya diusahakan jangan yang, kalau bergaris boleh Baji ya. Biasanya lihat gambar bagus banget ya, gambar garis-garisnya gitu Baji. Pak itu kan bagus ya. Lebih baik polos, diusahakan polos. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta